Seperti apa kesiapan listrik untuk menyambut kebangkitan ekonomi tanah air ini dan juga industri EV battery? Untuk membahasnya, saat ini saya telah tersambung secara eksklusif bersama dengan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero, Bob Saril. Halo, selamat pagi Pak Bob. Selamat pagi, Mbak Monica. Salam sehat dan salam Ya, salam bahagia. sehat juga Pak Bob. Pak Bob, kita ketahui bahwa pemerintah ini sudah memberikan banyak sekali insentif begitu ya, dan juga pastinya pelonggaran nih untuk kegiatan masyarakat, industri, dan juga bisnis. Nah, bagaimana gambaran konsumsi listrik di masa pelonggaran PPKM ini? Jadi kalau kita perhatikan, Mbak, sebenarnya kita di awal-awal tahun, kemudian di triwulan kedua itu sudah cukup bagus ya, Mbak, terus tumbuh ya. Tiba-tiba kan ada eh, gelombang kedua di mana kita melakukan PPKM yang cukup ketat itu pada bulan Juli. Sehingga di dalam kalau kita melihat pertumbuhan khusus untuk bulan Juli saja kan mengalami sedikit penurunan. Jadi kalau kita perhatikan penurunannya itu yang biasanya kita bulan-bulan sebelumnya katakanlah bulan Juli itu hanya bulan ke bulan ini Mbak ya, itu tumbuhnya adalah sekitaran 11,94%, tapi pada waktu bulan Juli hanya 1,82%. Nah, setelah ada kita berhasil menangani dengan sangat baik sekali kata dan kita mendapat juga apresiasi dari negara lain, kan kelihatan bahwa mulai kita ekonomi bergerak dan kesehatan juga membaik, vaksinasi juga sangat masif. Nah, kita kelihatan ini di bulan Juli dan bulan Agustus ini mengalami yang signifikan di dalam pertumbuhannya itu. Tapi secara bulan ke bulan ya baik kita bandingkan tahun lalu itu naiknya adalah sekitaran lebih daripada 4,85% secara bulan ke bulan, sehingga total daripada pertumbuhan kita itu sampai dengan Juli itu adalah 4,5%. Nah, kalau kita melihat lagi per masing-masing komponennya, kita lihat atau bukan komponen ya, masing-masing sektornya. Kita lihat sektor industri yang betul-betul sangat membantu kita. Nah, sektor industri ini yang sangat tumbuh sekali, di mana sektor industri ini bisa tumbuh sampai year on year-nya sampai dengan Juli itu 10,51%. Nah, untuk bulan Juli aja itu tumbuhnya 14,48%. Nah, itu sangat membahagiakan kita. Artinya, sektor industri yang betul-betul akan membuat efek domino kepada besar sudah mulai tumbuh. Nah, kemudian sektor-sektor lainnya juga sebenarnya tumbuh, tetapi tidak sebesar yang kita harapkan. Sektor rumah tangga, walaupun dia tumbuh, tapi hanya tumbuhnya sekitar 2,23%. Nah, ini kemudian sektor lain, kita lihat juga sektor bisnis masih terkontraksi, tetapi lebih baik tumbuhnya di sekitaran di bulan Agustus ini dibandingkan bulan Juli. Itu Mbak, jadi beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertumbuhan demand listriknya. Baik, kalau untuk kondisi dari pasokan listrik sendiri, kalau kita lihat dengan momentum pemulihan ekonomi ini ditandai oleh meningkatnya konsumsi listrik, seperti apa kesiapan dari PLN sendiri? Sebenarnya kita perhatikan Mbak, pemerintah itu sudah memikirkan 5 tahun yang lalu. Maka dibangunkan 32 gigawatt ya Pak ya, 35 gigawatt atau 35.000 megawatt. Ini sudah sebagian sudah masuk. Nah, ini kita pada kesempatan ini, pada tahun ini dan tahun kedepannya dan tahun sebelumnya juga ada penambahan pembangkitan. Jadi di sisi supply sendiri kita ada kelimpahan yang cukup sehingga kita dapat menampung para investor atau para industri yang akan masuk ke Indonesia. Berapa kelimpahan kita atau kelebihan yang kita ini rata-rata di atas 50% di setiap sistem kita. Artinya kalau di Jawa Bali sendiri kita lihat ada kelimpahan sekitar 50% dengan beban puncak 26 sekarang ini kita juga bisa sekitaran di atas 10 megawatt 10 gigawatt. Itu menunjukkan bahwa sangat besar sekali kita penyediaan daripada suplai dayanya. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, kan asosiasi daripada 35.000 megawatt ini tidak hanya di sisi dapurnya atau di sisi pembangkitannya kan. Kita juga menyediakan transmisi dan distribusi. Nah, transmisi juga dengan asosiasi yang telah kita bangun sudah mencakup seluruh Indonesia. Artinya, ini setiap titik pun sudah bisa dijangkau oleh jaringan kita. Artinya kita siap, sudah tersedia di situ. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini adalah layanan kita. Sekarang layanan kita tentu saja sudah berbasis digital. Semuanya bisa diakses melalui digital, melalui website, dan kita keluarkan sekarang apps kita itu PLN Mobile. Nah, harapannya setiap saat mereka bisa berkomunikasi. Kondisi terkini pun bisa tinggal satu ketikan pun sudah bisa masuk, sudah bisa melihat bagaimana kondisi kesiapan PLN. Gitu Mbak Monica.
Baik, kita ketahui Pak Bob di momen pemulihan ekonomi ini sudah banyak perusahaan yang kalau kita lihat menunjukkan kinerja positif begitu ya setelah tahun lalu ini kinerjanya cukup terpuruk. Nah seperti apa ini memberikan dampak kepada kinerja keuangan dari PLN sendiri? Kalau kinerja keuangan PLN sendiri tentu saja membaik Pak. Dengan adanya tumbuhnya demand kan memberikan revenue kepada kita, tentu saja revenue kita semakin baik. Tetapi kita juga ikuti pemberian revenue yang terbaik itu pendapatan cost kita juga semakin kita turunkan. Jadi biaya pokok penyediaan kita turunkan dengan apa? Pertama, energi mix kita kan sudah cukup bagus dengan masuknya beberapa pembangkit yang ada yang efisien. Nah, berikutnya adalah efisiensi kita di setiap bidang. Kemudian kita peningkatan juga adalah peningkatan efisiensi di dalam bidang bagaimana kita mengelola ini secara terdigital. Kalau pengelolaan secara terdigitalisasi, Mbak, ini kita harapkan semakin memberikan suatu efektivitas daripada aset kita dan sekaligus memberikan nilai tambah yaitu efisiensi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena dengan digital itu semua termonitor dan semua bisa di-tracking, sehingga kita bisa melakukan perbaikan. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, berikutnya yang paling penting ini adalah, Mbak, kalau daripada peningkatan demand ini kan adalah kebijakan pemerintah sekarang bagaimana menghilirisasi kan komoditas-komoditas kita. Mulai dari komoditas pangan, kemudian komoditas tambang, dan semuanya kita coba menghilirisasi. Seperti yang telah Mbak Monica sampaikan tadi, salah satunya bagaimana menghilirisasi tambang nikel kita, tambang kobalt kita itu dijadikan harus baterai, dalam bentuk baterai apa? Baterai yang sudah jadi untuk kendaraan listrik. Dan kendaraan listrik juga mempunyai efek domino lagi, mengurangi impor daripada BBM. Dan Indonesia akan menjadi center daripada baterai dan kendaraan listrik. Bukan main, itu akan menumbuhkan tidak hanya ekonomi kita tumbuh, dan tentu saja berimplikasi kepada peningkatan pertumbuhan daripada demand-nya PLN. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.